Cek cek. Cek cek 1 2. Cek. Cek.
Kita buka ibadah kita, mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 104 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Haleluya. Kita berdoa, ya Bapa kami yang maha pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami. Pada masa-masa ini, kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan yang harus kami tinggalkan, dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada minggu ini, yang diambil Mazmur 105 ayat yang keempat. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia dan mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan.
firman Tuhan di ibadah minggu kita pada hari ini tertulis di Roma 5 ayat 12 sampai 17. Roma 5 ayat 12 sampai 17. Mari kita baca secara responsoria kami yang pertama. Sebab itu sama seperti dosa yang telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Gor Remaja. Warta Jemaat HKBP Tamarunang, Minggu 26 Februari 2023. Angka Rumawi 1, Warta Umum. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Info Kapit. Topik minggu,
Allah sumber kasih karunia. Dalam bahasa Batak, debata haroroan ni paso-paso. 2. Kebaktian wilayah 3. Pada hari Selasa 28 Februari 2023, gereja akan melaksanakan kebaktian wilayah 3 di rumah keluarga Amang B. Sinaga SE Inang D. Borusilain SST MKS yang beralamat di Kompleks Antara Residence, masuk pukul 19.30 WITA. Diharapkan semua parhalado dan jemaat wilayah 3 mengikuti ibadah tersebut. 3. PA Amaina. Gereja akan melaksanakan PA Amaina pada hari Sabtu 4 Maret 2023. Masuk pukul 18.00 WITA di gereja ini. Dilanjutkan dengan pembubaran panitia Natal Amaina dan lansia tahun 2022. Diharapkan kepada semua ama, ina dan lansia mengikuti kegiatan tersebut. 4. Pergantian antar waktu atau PAW pengurus seksi ama. Berdasarkan keputusan sermon majelis gereja, ditetapkan pergantian antar waktu PAW pengurus, yaitu sekretaris dan bendahara seksi ama periode 2022 sampai 2024, yaitu sekretaris seksi ama Amang RH Sinaga Inang Boru Hasibuan wilayah 2, bendahara seksi ama Amang DE Tambun Inang Boru Sinaga wilayah 1. Nomor 5. Sehubungan dengan sesuai target, maka pendaftaran diperpanjang sampai dengan hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 dan kursus classroom dimulai Minggu tanggal 5 Maret 2023. Diminta kepada orang tua untuk segera mendaftarkan anaknya kepada Miss Iuli Borusihombing, nomor HP 62857 5765749. 3. 6. Kursus drum. Gereja melalui seksi musik akan melaksanakan kursus drum yang akan dilaksanakan pada bulan Maret. Diharapkan kepada anak sekolah minggu, remaja dan pemuda yang berminat untuk mengikuti kegiatan tersebut. 7. Jemaat yang sakit. Majelis seluruh HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis atau pendeta. Jemaat yang sakit: 1. Agusta Christine Borusianipar, perawatan di rumah. 2. Amang MH Tagalung, perawatan di rumah. 3. Nyonya E. Sianipar Boruhutagalung, perawatan di Rumah Sakit Wahidin. 4. Felixia Sandiva Sianipar, anak sekolah minggu, perawatan di Rumah Sakit Siloam. 8. Jemaat yang berulang tahun. Majelis HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 26 Februari. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun: 1. Feby Jessica Gabriela Marpaung, remaja, tanggal 21 Februari wilayah 1. 2. EH Borubultom, tanggal 22 Februari wilayah 1. 3. Monang Butar-Butar Naposo, tanggal 22 Februari wilayah 2. 4. V Boru Tampu Bolon, tanggal 22 Februari wilayah 3.
5. Amang O. S. Sihombing SE AK tanggal 22 Februari wilayah 3. 6. Jose Alexander Tuwege Naposo tanggal 23 Februari wilayah 2. 7. Febrian tanggal 23 Februari wilayah 3. Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 9. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakannya dari tanggal 20 sampai tanggal 26 Februari. Jemaat yang merayakan: 1. Keluarga Amang Esi Hite Inang A Boru Simajuntak tanggal 23 Februari wilayah 3. 2. Amang JH Simajuntak Inang A Boru Lubis MSI tanggal 24 Februari wilayah 3. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga mereka. 10. Jemaat yang datang dalam ibadah. 1. Minggu tanggal 19 Februari 2023 Gereja HKBP Tamarunang jumlahnya 121 orang. 2. Minggu tanggal 19 Februari 2023 Sekolah Minggu 41 orang. Angka Rumawi 2. Keuangan gereja kita dapat kita lihat pada bagian keuangan dari warta jemaat ini. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita serahkan persembahan kantong 1A 1B. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 190 ayat 1 dan seterusnya. Manusia
Mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan melalui pertolongan Roh Kudus-Mu. Kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Horas Madita salutna. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk Katedral Remaja yang sudah memberikan pujiannya, walaupun jumlahnya sedikit, tapi telah memberikan yang terbaik di ibadah kita. Kiranya di kedepannya pengumuman remaja semakin solid dalam memberikan pujiannya. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada minggu Info Kafid hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Keluaran 33 ayat 15 sampai dengan 23. Keluaran 33 ayat 15 sampai 23. Demikian firman Tuhan, saya membacakannya untuk kita semua. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kukasihi, dan mengasihani siapa yang kukasihani." Lagi firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Berfirmanlah Tuhan, "Ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan melindungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Kepemimpinan dan pemimpin adalah dua hal yang berbeda. Kepemimpinan merupakan sifat atau bisa dikatakan ciri, sedangkan pemimpin adalah orang atau subjek. Jadi kepemimpinan dan pemimpin adalah dua hal yang berbeda. Kepemimpinan mungkin lebih kepada metode pengajaran, bisa didapatkan dari lembaga atau instansi yang mengajarkan tentang kepemimpinan. Misalnya sekolah-sekolah kedinasan atau kursus-kursus leadership yang diharapkan keluaran dari situ bisa menjadi pemimpin, leader. Sedangkan pemimpin, seperti kita ketahui, bisa melalui lembaga didikan, bisa juga terjadi karena spontanitas. Seperti kejadian-kejadian di zaman dulu, misalnya dalam kondisi perang, bisa jadi seseorang mengangkat dirinya sendiri menjadi pemimpin, atau dalam kelompok-kelompok tertentu bisa jadi dia sendiri mengangkat
dirinya menjadi seorang pemimpin. Bapak Ibu Saudara sekalian, remaja Naposo Bulung, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perikop kita ini mau memelihatkan bagaimana ketokohan Musa. Musa seperti kita ketahui adalah seorang pemimpin terbesar di bangsa Israel selain Elia dan Tuhan Yesus sendiri. Kepemimpinan Musa dan pimpinan Musa kepada bangsa Israel, kalau kita membaca dari sejarahnya, itu adalah otoritas Allah sendiri. Karena kita ketahui Musa yang sejak kecil dirawat, dibuang di Sungai Nil dan dibesarkan oleh putri Firaun dalam kerajaan Firaun, bangsa Mesir, sudah pasti mengalami didikan, pengajaran secara kerajaan atau bangsawan. Pola pikir Musa pada waktu itu adalah sebagaimana bangsawan orang Mesir sejati. Di sini kita mau melihat juga bagaimana campur tangan Allah dalam pemanggilan dan pemilihan Musa. Seperti kita tahu tadi, mulai kecil sampai dengan dewasa, Musa berada dalam ruang lingkup kerajaan. Jadi Allah mau Musa memimpin umatnya, bangsa Israel yang pada waktu itu berada di Mesir, mengalami penderitaan, dan pada waktu itu mereka berdoa meminta pertolongan kepada Allah untuk lepas dari perbudakan, penderitaan selama berada di Mesir. Karena itu Tuhan mendengar jeritan bangsa Israel dan Tuhan memilih Musa untuk memimpin umatnya. Meskipun demikian, walaupun sudah dipilih oleh Allah, dan bisa kita lihat bagaimana komunikasi Musa dengan Allah dalam hal pemilihan dan pengutusan Musa di pasal 3 ayat 6, begitu banyak alasan, argumentasi ataupun penolakan Musa tentang keputusan Allah dalam memilih dirinya sebagai pemimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Memang Musa menyadari walaupun dia dibesarkan di kerajaan Mesir secara kultur bangsawan, tetapi secara fisik bisa kita baca dari ini bahwa Musa itu orang yang gagap, dan dia menyadari dia bukan seorang yang orator atau komunikatif yang bisa menyampaikan pesan kepada orang lain. Jadi sampai dengan pemilihan Musa masih tetap menolak, sehingga ada di pasal 6 di situ dikatakan Allah marah kepada Musa dan menunjuk Harun abangnya sebagai juru bicara Musa. Jadi Allah berfirman kepada Musa dan Musa menyampaikan kepada Harun dan Harun menyampaikan kepada bangsa Israel. Jadi demikian mekanismenya, karena Musa merasa dia tidak bisa menyampaikan pesan ini langsung secara bangsa Israel tentang pesan-pesan Allah. Bapak Ibu saudara-saudari, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dari situ kita bisa lihat sewaktu pemilihan Musa oleh Allah untuk memimpin bangsa Mesir keluar dari perbudakan, Musa mengenal Allah.
Selain daripada tadi, Musa juga mengenal akan kemampuan akan dirinya. Jadi di sini di ayat 15, ketika berada akan memasuki padang gurun untuk menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian yang diberi janjikan Allah kepada bangsa Israel, Musa menyadari bahwa dia tidak bisa memimpin. Dia tidak bisa sekiranya menyampaikan pesan-pesan Allah. Makanya dikatakan Musa meminta Allah sendiri yang memimpin bangsa ini, bangsa Israel. Jadi pemikiran Musa, Allah sendiri yang turun di tengah bangsa Israel untuk memimpin bangsa itu keluar menuju tanah Kanaan. Itulah yang dikatakan Musa, jika engkau sendiri tidak memimpin, janganlah suruh kami keluar dari Mesir. Karena Musa tahu bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala, bangsa yang tegar tengkuk, istilahnya di Alkitab. Karena kesadaran itulah, maka Musa menyadari harus Allah sendirilah yang memimpin umat pilihannya ini. Jangan saya, biarlah Tuhan yang memimpin. Saya cukup, mungkin istilah kita, asisten atau perantara. Tetapi Allah harus ada di tengah-tengah bangsa Israel. Itulah yang dikatakan Musa yang di ayat-ayat pertama, dari ayat 15, itu juga sebagai komunikasi Musa kepada Allah, mengatakan bahwa Allah, kalau kau berada di tengah-tengah bangsa Israel, umat pilihanmu, inilah yang membedakan bangsa Israel dengan bangsa lain. Nah, jadi itulah semacam penawaran atau alternatif Musa kepada Allah. Dia mau Allah sendiri yang berada di tengah-tengah bangsa Israel, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dan juga sebagai pembeda bahwa bangsa Israel memiliki seorang pemimpin yang namanya Allah atau Tuhan. Itulah konsep pemikiran Musa. Tetapi seperti kita ketahui, tidak mungkin Allah sendiri yang turun. Sudah dikatakan di ayat yang sebelumnya, jika aku berada di tengah-tengah bangsa Israel, umat pilihanku, maka umat ini akan mati binasa, karena tidak seorang pun yang bisa hidup melihat kemuliaanku. Tetapi Tuhan memberikan alternatif kepada Musa dan bangsa Israel dengan mengatakan, aku akan berada tetap di tengah-tengah kalian, yaitu dalam bentuk tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari, dan segala kebutuhanmu akan kucukupkan. Itulah janji Allah kepada Musa, akan istilah penggantian kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini pula dapat kita lihat, walaupun Musa memberikan penawaran dengan Allah, karena kita ketahui di zaman perjanjian lama, dalam sejarah Alkitab, Allah bisa berkomunikasi dalam 3 hal. Di zaman perjanjian lama, Allah sendiri yang datang kepada nabi-nabi melalui nubuatan atau mimpi, atau bahkan berbicara langsung seperti yang Musa. Terus yang kedua, kehadiran Allah dalam bentuk tubuh yang nyata, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kehadiran Allah yang ketiga, seperti yang sekarang kita bisa rasakan, melalui pertolongan Roh Kudus. Jadi itulah keberadaan Allah, eksistensi Allah dalam menyampaikan firman-Nya dalam sejarah Alkitab dalam 3 bentuk.
Dan inilah yang bentuk pertama, Allah sendiri yang turun langsung kepada Musa untuk menyampaikan firman-Nya. Allah mengenal Musa dan Musa juga mengenal Allah melalui komunikasinya dan kepercayaannya. Allah mau bukan cara Musa memimpin bangsa Israel. Jadi kalau kita baca di perjalanan Keluaran, di kitab Keluaran ini, setiap bangsa Israel merungut-ungut, kenapa begini, kenapa begitu, Musa langsung masuk ke kemah perkemahan dan dia mengadu kepada Tuhan. Dan setiap ada persoalan, dia masuk ke perkemahan, dia berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, dan Tuhan langsung menjawabnya. Jadi itulah pengenalan Musa. Nanti di perjalanan itu akan kelihatan bagaimana Musa dalam setiap keputusannya dia selalu mengandalkan Tuhan. Apapun komplain bangsa Israel dalam hal sekecil apapun, aturan, peraturan, semuanya termasuk hukum Taurat, dia berkomunikasi dengan Allah dan Allah sendiri yang langsung menjawab di tenda perkemahan yang memang disediakan oleh bangsa Israel. Allah mengenal Musa dan Allah mau dia memakai caranya, karena ini adalah umat pilihannya. Dalam istilah kita, owner, pemilik, itulah yang mempunyai kuasa. Mau kemanakan, mau diapakan, harus sesuai dengan pemiliknya, ownernya. Makanya penawaran Musa dengan begitu banyak alternatif ditolak. Biarlah engkau di situ, tetapi jalankanlah apa yang akan menjadi aku perintahkan. Karena aku tidak mungkin ada di datang ke hadiratmu, karena kalau saya datang ke depanmu, engkau akan mati semua. Dengan kata lain, mulai sejak itu Musa menyerahkan kepemimpinan dan pimpinan ini berdasarkan petunjuk daripada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih sekalian, info Covid, ia berseru memanggil aku dan aku menjawabnya. Sama seperti Musa yang berseru kepada Allah dan Allah menjawabnya. Dengan topik minggu, Allah sumber kasih karunia. Musa tahu jika dia hanya mengandalkan Tuhan, kasih karunia Tuhan akan datang kepadanya. Inilah yang mau dikatakan firman ini, renungan kita, bahwasanya Allah senantiasa memanggil kita untuk selalu dekat kepadanya, untuk selalu mengenal akan Allah, mentaati segala peraturan, menjauhi segala larangannya, karena kita tahu Allah adalah sumber kasih karunia. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan di firman kita, di perikop kita di ayat yang ke-19, aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang ku beri kasih karunia, dan mengasihani siapa yang ku kasihani. Musa mengenal Allah, timbal balik Allah menjawab seruan dalam bentuk kasih karunia, yaitu pimpinan Allah kepada Musa, sehingga Musa boleh memimpin bangsa Israel
keluar dari perbudakan dan menjalani masa di padang gurun selama 40 tahun. Tidak lepas tuntunan Tuhan, sehingga walaupun kita tahu Musa tidak dapat mengantar bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan, dia hanya bisa di tepi. Sebelum masuk ke tanah perjanjian, Musa telah meninggal, karena memang itulah janji Allah kepada Musa, bahwa kau hanya bisa mengantar sampai ke sini, selanjutnya dilanjutkan dengan masa kepemimpinan Yosua. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, janji Allah kepada Musa untuk membawa umatnya ke negeri tanah Kanaan, asalkan Musa tetap mengandalkan Allah, Tuhan, dalam melaksanakan semua kehendak Allah. Demikian juga diharapkan kepada kita dalam setiap kesempatan kita senantiasa mengandalkan Tuhan, kepemimpinan Tuhan dalam tugas maupun pelayanan kita. Kita adalah pemimpin dalam rumah tangga, kita adalah pemimpin dalam masyarakat, dalam instansi atau perkantoran adalah pemimpin. Allah mau kita tetap mengandalkannya, karena ada kehendak Tuhan dalam tugas kepemimpinan kita. Karena itulah di Minggu Infokapit ini kita menjawab seruan Tuhan bahwa kita harus menyadari kekurangan dan kelemahan kita. Walaupun kita seorang pemimpin, dalam skop yang paling kecil ada pemimpin rumah tangga, kepala keluarga, pasti ada kekurangan dan kesalahan. Mungkin kita tidak mengandalkan Tuhan dalam memimpin rumah tangga kita, dalam memimpin usaha kita, perusahaan, ataupun jabatan-jabatan tertentu yang dipercayakan kepada kita, sehingga bisa terjadi di luar daripada yang diharapkan. Bukan sumber kasih karunia, tetapi malah petaka yang terjadi buat kita karena kita meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, siapakah yang akan melawan kita jika Allah berada di pihak kita? Bahkan Allah sendiri berjanji, aku akan senantiasa mengiring engkau, menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Hanya dengan syarat kita tetap mengikuti. Itulah janji Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, Minggu Infokapit ini, marilah kita menjawab seruan Allah dengan senantiasa terus dekat kepadanya. Apapun kondisi dan situasi kita, tidak menjadi penghalang bagi kita untuk menjawab seruannya. Karena kita tahu Allah adalah sumber kasih karunia, sesuai dengan topik minggu kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mendengar firman-Mu ya Tuhan, bagaimana kalau Tuhan sendiri menjadi pemimpin bagi kami, tidak ada yang tidak bisa kami lakukan jika Allah beserta dengan kami. Terlebih ya Tuhan, di dalam kehidupan kami mengemban tugas, baik itu di dalam rumah tangga sebagai kepala rumah tangga, ataupun tugas-tugas yang dipercayakan oleh negara kepada kami
untuk menjadi pemimpin, biarlah kepemimpinan kami itu senantiasa berdasarkan hanya kepadamu ya Tuhan. Buka hati dan pikiran kami agar kami boleh menyadari bahwa hanya dengan kepemimpinan Allah sendiri kami boleh menjalani tugas dan tanggung jawab kami, sehingga kami boleh memperoleh kasih karunia seperti yang Tuhan janjikan. Tuhan yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mendoakan program kerja gerejamu selama seminggu ke depan di kebaktian wilayah 3 di keluarga Amang Sinaga Borsilain. Kiranya Tuhan memberikan cuaca yang baik, memberikan kami semangat untuk selalu datang bersekutu bersamamu ya Tuhan melalui kebaktian wilayah. Begitu pula dengan program kerja Punguan Ama, Ina, Lansia yang akan mengadakan PA di hari Sabtu nanti. Biarlah Tuhan juga memberikan cuaca yang bagus, semangat untuk kami senantiasa datang bersekutu bersamamu ya Tuhan. Begitu pula kami mendoakan pengurus seksi AMA yang sudah terpilih, PAW, Amang Sinaga Boru Hasibuan dan Amang Tambun Boru Sinaga. Engkau berikan hikmat pimpinanmu ya Tuhan, agar mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab yang diemban mereka. Itu semua karena Engkau memilih mereka ya Tuhan. Bukan mereka yang mau, tetapi Engkau sendiri yang memilih mereka mengemban tugas menjadi pengurus seksi AMA. Oleh karena itu ya Tuhan, pimpin Amang kami ini, Amang Sinaga dan Amang Tambun melaksanakan tugas tanggung jawab yang telah Engkau berikan. Begitu pula dengan di seksi musik dan seksi pendidikan yang akan melaksanakan kursus bahasa Inggris dan kursus drum. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan waktu yang baik untuk boleh melaksanakan ini. Kami juga mendoakan jemaat-Mu HKBP Tamarunang yang sedang dalam keadaan lemah tubuh, Agusta Christine Borsianipar, MU Hutagalung, Nyonya Sianipar Bortagalung, Felixia Siandipa Sianipar. Kami serahkan jemaat-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Engkau berkati makanan dan minuman, obat dan perawatan para medis. Kiranya itu ya Tuhan menjadi perpanjangan tangan-Mu agar mereka beroleh kesembuhan, kekuatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Begitu pula kami jemaat-Mu HKBP Tamarunang mendoakan semua jemaat-Mu yang Engkau berikan berkat pertambahan umur dan ulang tahun pernikahan. Ingatkan mereka ya Tuhan, ini semata-mata hanya karena belas kasihan-Mu dalam kehidupan mereka. Begitu pula ya Tuhan, kami mendoakan pimpinan jemaat kami, Amang Pendeta Hutasoid, yang sementara berada di Palopo. Biarlah Tuhan menyertai Amang Pendeta kami ini dalam melaksanakan tugasnya ya Tuhan. Sertai Amang Pendeta kami ini ya Tuhan dalam perjalanan pulang, boleh tiba di rumah-Mu di sini ya Tuhan, di Makassar dalam keadaan sehat tak kurang satu apapun. Begitu pula dengan rombongan Amang Pandita yang ikut beserta Amang Pandita kami berada di sana. Begitu pula ya Tuhan, kami mendoakan bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat karunia pimpinan kami ya Tuhan. Pemimpin kami Engkau berkati, agar kami bangsa Indonesia boleh beroleh berkat kasih karunia daripada-Mu. Ampuni dosa kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sambil kita serahkan persembahan di kantong yang kedua, kita memuji Tuhan dari buku nyanyian AKBP nomor 185 ayat 1 dan seterusnya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Salam, selamat hari Minggu, mari kita.